Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala ta'ala aidan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi qala fi haditsihi iftaraqal yahudu ala 71 firqah fawahidatun fil jannah wa 70 fin nar waftaraqatin nasara ala 72 firqah fa 71 fin nar wa wahidah fil jannah walladzi nafsi biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqah fa wahidatun fil jannah wa 72 fin nar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan agama Allah dan melarang kita umat Islam untuk bercerai-berai. Serta dialah Allah yang telah menjadikan umat Islam umat yang moderat, ummatan wasata. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika zaman Rasulullah SAW beliau menjadi sumber utama dan satu-satunya. Al-Quran tidak boleh diartikan sendiri oleh para sahabat sebelum meminta legitimasi dan legalisasi maknanya dari Rasulullah SAW. Dan sepeninggal beliau, umat Islam mempunyai dua pusaka rujukan utama dalam beragama sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Namun kitabullah dan sunnah nabi tersebut tidak bisa dan tidak boleh langsung diartikan sendiri oleh masing-masing orang, karena tidak setiap orang mempunyai kapabilitas atau kemampuan keilmuan dalam hal tersebut. Nabi Muhammad SAW mengancam orang yang memahami, menafsirkan atau menyampaikan arti makna Al-Quran dengan pikirannya sendiri. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Wa fi riwayatin ukhra man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri lalu ia benar, maka sungguh ia telah salah. Di riwayat lain disebutkan, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaknya ia persiapkan tempatnya di neraka. Maka dari itu, arti atau makna Al-Quran dan hadis tersebut harus mengikuti pemaknaan sahabat yang mengetahui dan memahami persis tentang tata bahasa Arab karena menjadi saksi hidup turunnya Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, usikum bitaqwallah was-sam'a wat-tha'ah wa in kana 'abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum yara 'abdi ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhtiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'ah dhalalah. Aku berwasiat kepada kalian dengan takwa kepada Allah, mendengarkan dan ketaatan meskipun ia adalah budak Habsyi, karena sesungguhnya barang siapa dari kalian yang hidup setelahku lalu melihat banyaknya perbedaan, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguhlah dengannya dengan erat, serta jauhilah atau takutlah pada hal-hal yang baru, karena sesungguhnya setiap hal yang baru adalah bid'ah dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Nabi Muhammad SAW bersabda untuk menegaskan peran sahabat Nabi sepeninggal beliau.
an-nujumu amanatun lis sama fa idza dhahabatin nujum atas sama ma tu'adu wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'aduna wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Bintang-bintang adalah pengaman bagi langit. Ketika bintang-bintang pergi, maka datanglah langit sesuatu apa yang telah dijanjikan. Aku adalah pengaman para sahabatku. Ketika aku pergi, maka datanglah para sahabatku sesuatu apa yang telah dijanjikan para sahabatku. Dan sahabat-sahabatku adalah pengaman umatku. Ketika para sahabatku pergi, maka datanglah apa yang telah dijanjikan pada umatku. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW juga menuturkan, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahada ahdihim yaminahu wa yaminuhu syahadata. Sebaik-baik manusia adalah masaku, lalu orang-orang setelahku yaitu sahabat, lalu orang-orang setelahnya yaitu tabi'in. Lalu datanglah suatu kaum yang mana persaksian salah satu di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Maka dari itu Abdullah bin Al-Mubarak berkata, al-isnadu minad-din walau lal isnadu laqala man syaa fi dinillah ma syaa. Sanad adalah bagian dari agama. Andai tidak ada sanad, maka niscaya siapapun akan mengatakan tentang agama apapun yang diinginkannya. Semoga Allah memberi kita ilmu yang manfaat dan barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.